Hai, selamat datang di channelku. Aku Vidya, dan di video hari ini kita bakal ngebahas tentang Bonnie Heim yang dia ini dinyatakan menghilang pada tahun 1993 sampai akhirnya pada tahun 2014, 21 tahun kemudian keberadaannya diketahui oleh putranya sendiri. Aku percaya beberapa dari kalian udah pasti pernah dengar tentang kasusnya Bonnie karena ini kasus cukup terkenal dan cukup heboh di masanya. Dan kalau kalian yang udah tahu tentang kasus ini tapi masih bersedia untuk nonton videoku, aku ucapin terima kasih banyak. Dan gak usah lama-lama, kita langsung ngebahas kasusnya Bonnie. Bonnie Lynn Posquito lahir pada 20 Mei 1969 di Jacksonville, Florida. Dia tumbuh sebagai anak tengah dari 6 bersaudara, dan dia digambarkan sebagai seseorang yang penuh kasih sayang, lincah, dan suka habisin waktunya dengan teman juga keluarganya. Waktu Bonnie SMA, di usianya yang ke-16 tahun, dia pacaran sama cowok yang lebih tua 2 tahun dari dirinya, namanya Michael Heim. Michael digambarkan sebagai pria yang ganteng, karismatik, dan baik. Jadi nggak heran kalau keluarga Bonnie kemudian suka banget sama Michael dan mendukung hubungan mereka. 12 September 1987, di usia Bonnie yang ke-18 tahun, dirinya nikah sama Michael. Dan setelah nikah, mereka kemudian kerja di sebuah perusahaan konstruksi bernama Bernice Tool and Fastener, yang itu adalah perusahaan milik paman dan bibi Michael, namanya Evan dan Bernie Heim. 2 tahun setelah menikah, Bonnie kemudian melahirkan anak pertamanya, seorang putra yang kemudian dikasih nama Aaron. Dan senormalnya ibu-ibu lainnya, Aaron kemudian langsung jadi pusat hidupnya Bonnie. Yang Bonnie ini bakal penuhin semua kebutuhan Aaron, selalu ada di samping Aaron, selalu kasih apapun yang Aaron mau dan butuhkan. Dan waktu itu kan kelihatannya keluarganya Bonnie ini sempurna banget. Punya suami yang baik dan penyayang, punya anak yang lucu dan sehat, punya rumah, punya mobil, punya kerjaan yang bagus, yang bahkan Bonnie satu tempat kerja dengan Michael, yang itu seolah-olah ngebuat mereka benar-benar nggak terpisahkan satu sama lain. Tapi sebenarnya Bonnie tertekan selama menikah dengan Michael. Karena apa yang Michael tunjukin selama mereka pacaran ternyata berbeda dengan apa yang kemudian Michael tunjukkan setelah mereka menikah. Hal pertama yang baru Bonnie tahu setelah menikah dengan Michael, ternyata Michael adalah seorang yang temperamen. Yang dia ini suka banget marah-marah sama Bonnie tanpa tahu waktu atau tempat. Bahkan misal Bonnie ngelakuin sesuatu yang gak Michael suka di tempat kerja mereka, Michael bakalan langsung marah-marah sama Bonnie. Dan itu semua kemudian ngebuat karyawan di tempat mereka kerja, juga paman dan bibi Michael, tahu tentang hubungan rumah tangga mereka yang nggak sebaik yang mereka pikirkan. Dan nggak jarang, marah-marahnya Michael ke Bonnie kemudian mengarah ke KDRT. Hal kedua, ternyata Michael ini suka banget ngatur-ngatur hidupnya Bonnie. Yang bahkan Bonnie mau temenan sama siapa aja, itu tuh harus seizin Michael. Jadi kalau Michael nggak suka sama itu orang, Bonnie nggak boleh temenan sama itu orang. Kemudian, Michael juga ngatur tentang jam malamnya Bonnie. Jadi di jam sekian, Bonnie ini udah harus ada di rumah. Bisa bayangin nggak? Bonnie seorang wanita dewasa masih diatur-atur jam malamnya itu gimana, coba kan? Dan yang paling parah, selama mereka menikah, semua properti yang mereka miliki, rumah, mobil, atau aset-aset lainnya atas nama Michael. Juga, Bonnie ini nggak boleh punya rekening. Jadi rekening mereka semuanya atas nama Michael. Dan Bonnie yang udah punya kerja dan punya gaji sendiri, semua gajinya langsung ditransfer ke rekeningnya Michael. Dan kemungkinan besar, kenapa Bonnie bisa satu tempat kerja dengan Michael? Karena Michael yang dorong Bonnie untuk kerja di tempat paman dan bibinya. Karena dengan mereka kerja di tempat yang sama, Michael kemudian bisa selalu awasin Bonnie. Kayak Bonnie seharian ngapain aja, dia temenan sama siapa aja, dia ngobrol sama siapa aja. Jadi bener-bener Bonnie nih nggak punya kebebasan atas dirinya sendiri. Dan waktu Bonnie cerita ke teman-temannya kalau dirinya nih udah nggak kuat hidup sama Michael, dirinya pengen pergi tinggalin Michael bareng sama Aaron, nggak ada satupun teman-temannya yang kaget dengan omongannya Bonnie itu. Termasuk paman dan bibinya Michael. Waktu mereka denger Bonnie ngomong begitu, mereka nggak kaget sama sekali. Dan untuk pergi tinggalin Michael dengan bawa Aaron, Bonnie sadar kalau dirinya harus menyiapkan banyak hal. Dan yang paling utama, dirinya butuh uang. Sementara gajinya dipegang sama Michael. Jadi, diem-diem Bonnie kemudian bikin rekening atas nama dirinya sendiri, dan tiap ada uang sisa, dirinya mulai tabung sedikit demi sedikit. Tapi belum apa-apa, itu rekening udah ketahuan sama Michael. Michael kemudian suruh Bonnie untuk tutup rekeningnya itu.
Dan nggak habis akal, Bonnie kemudian titipin atau minta tolong ke temennya untuk simpenin uangnya. Jadi seperti yang sebelumnya, tiap ada uang lebih sedikit demi sedikit, Bonnie titipin uangnya ke temennya. Sampai pada awal tahun 1993, uang yang Bonnie kumpulkan senilai $1.250. Yang dengan uang segitu, Bonnie ngerasa kalau itu tuh udah cukup sebagai pegangan untuk dirinya pergi dari Michael bawa Aaron. Dan uang senilai $1.250 itu rencananya mau Bonnie pakai untuk deposito apartemen, untuk daftarin Aaron di kelas prasekolah, dan untuk biaya hidupnya sehari-hari bareng sama Aaron sebelum dirinya punya kerjaan baru. Jadi, di awal tahun 1993 atau tepatnya di bulan Januari, Bonnie udah siap untuk pergi tinggalin Michael bareng sama Aaron. Dirinya cuma tinggal tunggu waktu kapan Michael keluar rumah tanpa dirinya dan Aaron. Yang itu bakalan dirinya manfaatin untuk langsung pergi. Kemudian pada 6 Januari 1993, Michael udah sampai rumah, tapi Bonnie belum sampai. Barulah Bonnie pulang di jam setengah 8 malam bareng sama Aaron. Dan di situ Michael langsung marah-marah sama Bonnie karena menurut dia jam setengah 8 malam udah telat banget. Bonnie kemudian jelasin ke Michael, bilang kalau tadi pulang kerja aku masih jemput Aaron di tempat penitipan anak, kemudian aku pergi ke laundry, aku pergi ke Walmart untuk belanja, dan aku juga pergi ke McD untuk beliin Aaron makan malam. Tapi Michael sama sekali nggak peduli dengan penjelasannya Bonnie itu, dan dia tetap marah-marah sama Bonnie. Kemudian sebenarnya di malam itu Bonnie nih punya janji sama Evan, bibinya Michael, kalau setelah dia pulang ke rumah dia bakal beres-beres sebentar, dan setelahnya dia bakalan langsung pergi ke rumah Evan untuk bantuin bikin undangan baby shower teman kerja mereka. Tapi karena Michael udah marah-marah duluan, Bonnie kemudian batalin janjinya itu sama Evan. Di jam setengah 9 malam, Bonnie telepon Evan dan bilang kalau aku nggak bisa datang ke rumahmu untuk bikin undangan baby shower. Dan Evan yang dengar suaranya Bonnie sambil nangis, dia kemudian tanya kan sama Bonnie, kamu kenapa? Dan Bonnie bilang kalau aku cuma lagi diskusiin sesuatu sama Michael. Dan ke Evan, diskusiin apa sih kok sampai nangis-nangis begitu? Evan kemudian tawarin diri ke Bonnie, gimana kalau aku yang ke rumahmu dan kita bikin undangan di rumahmu? Tapi Bonnie menolak. Bonnie bilang nggak usah, nggak apa-apa kok. Lagian besok kita bakalan ketemu. 7 Januari 1993, perusahaan tempat Michael dan Bonnie bekerja pada hari itu mengadakan pemeriksaan kesehatan dari pihak asuransi. Dan karena nggak mau kalau nantinya pemeriksaan kesehatan tersebut mengganggu aktivitas produksi perusahaan, perusahaan kemudian meminta karyawan-karyawannya untuk datang 1 jam lebih awal. Dan Bonnie, dia yang sebelumnya nggak pernah telat, dan dia yang tahu gimana pentingnya pemeriksaan kesehatan pada hari itu, justru nggak datang. Dan bukan cuma Bonnie, tapi Michael juga nggak datang. Kemudian waktu Bernie sama Evan bertanya-tanya, uring-uringan ini kenapa mereka berdua nggak datang-datang, salah satu karyawan kemudian datengin Bernie dan bilang kalau sebenarnya di jam 7 tadi Michael telepon dirinya dan bilang kalau hari ini dirinya nggak bakal masuk. Bernie kemudian langsung telepon kediaman Michael dan Bonnie, dan yang angkat adalah Michael. Bernie kemudian langsung tanya kan, kamu kenapa nggak masuk? Dan Michael bilang kalau dirinya nih lagi sakit. Bernie kemudian tanya lagi, Bonnie mana? Dan Michael bilang kalau nggak tahu, dia nggak ada di rumah. Dan kayak Bernie, nggak ada di rumah gimana? Nggak tahu gimana gitu kan. Dan Michael kemudian bilang kalau semalam kami tengkar dan setelahnya Bonnie pergi tinggalin rumah. Di tempat lain, sekitar jam 8 pagi, staf motel Red Roof yang lokasinya ada di dekat bandara Jacksonville lagi bersih-bersih, dan dia kemudian mau buang-buangin sampah di tempat sampah. Waktu itulah dia kemudian lihat tas wanita yang masih dalam keadaan bagus, dan waktu dia cek di dalamnya ternyata ID yang ada di dalam tas itu atas nama Bonnie Haim. Karyawan itu kemudian langsung serahin tas tersebut ke manajer motel, takutnya itu adalah tas milik salah satu pelanggan motel atau salah satu tamu di motel tersebut dan gak sengaja jatuhin tasnya. Si manajer kemudian mulai cek siapa aja yang nginep di motelnya selama waktu itu, dan ternyata nggak ada sama sekali yang namanya Bonnie Haim. Kemudian si manajer langsung telepon polisi, dan waktu polisi datang dia kemudian lihat kalau ID yang tertera di situ adalah nama Bonnie Haim. Dia kemudian langsung telepon Bernie dan Michael karena ternyata si polisi kenal sama Bernie dan dia juga tahu siapa aja anggota keluarga
Bernie. Polisi itu kemudian bilang sama Michael dan Bernie untuk datang ke motel Red Roof untuk cek apakah tas itu emang punyanya Bonnie atau bukan. Dan di jam setengah 10 pagi, Michael, polisi, orang tuanya Michael, dan orang tuanya Bonnie kumpul di salah satu kamar motel dengan tas yang udah dikonfirmasi kalau itu adalah miliknya Bonnie ada di atas ranjang. Juga semua isi di dalam tas tersebut ditata di atas ranjang. Gak lama kemudian, Bernie dan Evan datang. Dan waktu mereka baru datang, Michael langsung tanya sama mereka, ini kenapa Bonnie bisa punya uang banyak banget ya? Yang waktu itu di dalam dompetnya Bonnie emang ada uang senilai $400. Dan Evan kemudian dia langsung bilang, ya nggak tahu, dia bilang kayak gitu. Dan di waktu itu Evan kemudian melihat sesuatu yang aneh di dirinya Michael. Jadi menurut Evan, Michael nggak nunjukin ekspresi seorang suami yang khawatir tentang keberadaan atau keadaan istrinya yang udah semalaman gak ada kabarnya. Dan menurut Evan, Michael yang sebelumnya jarang banget pakai kemeja lengan panjang, pada hari itu pakai kemeja lengan panjang. Polisi kemudian mulai cari keberadaannya Bonnie di area sekitar motel yang makin meluas ke area bandara. Dan polisi kemudian juga mulai bikin garis waktu tentang siapa orang yang terakhir kali lihat Bonnie. Dan ada 2 orang yang terakhir kali lihat Bonnie. Michael suaminya dan Aaron anaknya yang waktu itu baru berusia 3 tahun. Polisi kemudian mulai tanya-tanya sama mereka berdua juga sama orang-orang terdekatnya Bonnie lainnya. Kemudian Michael, dia adalah orang pertama yang ditanya-tanya kan sama polisi. Dan Michael kemudian cerita sama polisi kalau pada malam itu dirinya dan Bonnie bertengkar karena dirinya nggak suka Bonnie pulang telat. Dan selama pertengkaran itu, Bonnie selalu bilang ke dirinya, kalau aku nih nggak bahagia sama kamu, aku pengen pisah dari kamu, dan aku mau pergi bawa Aaron. Yang di jam 11 malam, Bonnie kemudian lakuin apa yang dirinya omongin selama mereka bertengkar. Bonnie benar-benar pergi dari rumah, tapi tanpa Aaron. Yang itu tuh aneh banget. Padahal selama ini kan Bonnie coba untuk bertahan sama Michael karena uangnya belum kekumpul untuk pergi dari rumah bawa Aaron. Nah, gimana bisa setelah uangnya kekumpul, dirinya pergi sendiri tanpa bawa Aaron? Michael juga kemudian cerita kalau setelah Bonnie benar-benar pergi tinggalin dirinya dan Aaron, dirinya nih shock, dirinya nih kaget, gak percaya kalau Bonnie benar-benar lakuin semua itu. Terlebih, Bonnie pergi tanpa Aaron. Jadi selama berjam-jam kemudian, Michael nih kayak meresapi shocknya, meratapi rasa kagetnya. Dia nih nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa tidur, nggak bisa kayak blank gitu loh. Sampai akhirnya di jam 3 pagi dirinya baru sadar tentang apa yang harus dirinya lakuin. Di jam 3 pagi, Michael telepon ibunya. Dia kemudian cerita tentang pertengkarannya sama Bonnie pada malam itu dan Bonnie yang pergi dari rumah. Michael kemudian bilang sama ibunya, "Mama bisa ke rumahku nggak untuk jagain Aaron? Karena aku mau keluar dan cari Bonnie." Dan karena rumah orang tuanya Michael dengan rumahnya Michael nggak terlalu jauh, nggak lama kemudian ibunya datang. Dan setelah ibunya datang untuk jaga Aaron, Michael keluar untuk cari Bonnie. Tapi tahu nggak, Michael keluar di jam 3 pagi untuk cari Bonnie cuma selama 45 menit. Udah kamu carinya baru di jam 3 pagi, cuma 45 menit pula gitu kan. Kayak buat apa? Sia-sia banget, mending nggak usah gitu kan. Lagian normalnya kalau istri pergi dari rumah atau ada anggota keluarga yang pergi dari rumah, normalnya yang cari nih baru pulang setelah cari seharian atau baru pulang setelah yang pergi dari rumah ini ketemu. Tapi Michael udah carinya di jam 3 pagi, cuma 45 menit pula gitu kan. Polisi kemudian catat sesuatu yang aneh setelah Michael ngomong begitu. Jadi, jarak antara rumahnya Michael dengan bandara Jacksonville, PP, pulang pergi cuma butuh waktu 45 menit. Jadi, kalau malam itu Michael pergi ke bandara atau ke daerah sekitar bandara Jacksonville dan kemudian langsung pulang, ya benar, cuma 45 menit. Polisi kemudian tanyakan sama Michael, terus malam itu kamu kemana? Dan Michael bilang kalau pada malam itu dirinya pergi ke rumah mertuanya cuma untuk sekedar lihat apa mobil Bonnie ada di sana. Dan karena dirinya nggak lihat mobil Bonnie yang ada di sana, dirinya pulang. Sia-sia banget kan? Udah keluarnya di jam segitu, kenapa nggak sekalian cari di rumah teman-temannya Bonnie? Kalau cuma untuk sekedar cek mobilnya Bonnie ada atau enggak kan? Datengin aja ke rumah teman-temannya kalau emang nyari. Polisi juga akan minta keterangan dari orang-orang terdekat Bonnie lainnya. Dan
karena sekedar Bonnie-nya yang hilang, sementara tas dan uangnya ditemukan dalam keadaan utuh, jadi nggak mungkin itu adalah kasus perampokan. Kemungkinan besar Bonnie yang sengaja diincar, entah orang itu punya masalah sama Bonnie atau ada sesuatu yang menarik dari diri Bonnie. Dan polisi kemudian mulai tanya lah sama mereka-mereka ini, Bonnie punya musuh nggak? Ada yang benci nggak sama Bonnie? Siapa? Kalau ada tuh siapa? Kalau ada masalahnya tuh apa? Dan semua orang bilang kalau Bonnie ini nggak punya masalah sama siapapun. Dia orang yang baik banget. Even, dia kemudian bilang sama polisi kalau sebenarnya rumah tangga Michael dan Bonnie bermasalah. Nggak sebahagia yang orang-orang lain lihat atau pikirkan. Even kemudian bilang sama polisi kalau Michael adalah seorang yang temperamen, yang kasar. Dia nih suka banget marah-marah sama Bonnie tanpa tahu waktu atau tempat, meskipun itu adalah tempat kerja mereka. Even juga kemudian cerita salah satu momen yang dirinya lihat sendiri. Waktu Michael sama Bonnie tengkar di parkiran kantor, yang setelahnya Bonnie masuk ke gedung kantor sambil nangis. Dan Michael entah gimana dia kemudian banting pintu dengan kenceng banget, padahal waktu itu tangannya Bonnie ada di area pintu. Yang itu kemudian ngebuat tangannya Bonnie kejepit dan ngebuat kuku-kukunya patah. Coba jahat banget kan, itu banyak orang bisa-bisanya Michael kayak begitu, apalagi di rumah yang gak ada siapa-siapa. Even juga kemudian cerita ke polisi tentang Bonnie yang telepon dirinya sambil nangis-nangis pada malam Bonnie menghilang. Dan gak lama setelah Bonnie dinyatakan menghilang oleh kepolisian, seorang cowok datang ke kantor polisi dan cowok ini ngaku kalau dirinya adalah selingkuhan Bonnie. Karena identitas cowok ini gak pernah diungkap ke publik, jadi aku nggak tahu namanya, dan aku bakalan sebut cowok ini sebagai cowok ini atau cowok itu. Cowok selingkuhannya Bonnie ini ternyata satu tempat kerja sama Bonnie, jadi dia juga adalah salah satu karyawannya Evan dan Bernie. Dan cowok ini kemudian bilang ke polisi, sama seperti keterangannya Evan, kalau Bonnie nggak bahagia sama Michael, pengen pergi tinggalin Michael karena Michael nih kasar, suka ngatur-ngatur dirinya, suka marah-marah. Tapi setiap kali Bonnie cerita tentang hal itu, dirinya selalu bilang kalau dirinya pengen pergi dengan bawa Aaron. Jadi waktu dirinya tahu kalau Bonnie pergi tanpa Aaron, di situ dirinya ngerasa kalau ada sesuatu yang aneh. Apalagi beberapa minggu sebelum Bonnie menghilang, Michael juga nunjukin sesuatu yang aneh. Cowok ini cerita kalau hubungannya sama Michael itu kan nggak deket-deket banget gitu kan ya. Mereka tuh cuma satu tempat kerja yang nyapa aja tuh jarang banget. Tapi minggu-minggu sebelum akhirnya Bonnie menghilang, Michael selalu ngajak dirinya keluar tiap weekend. Nonton bola, mancing, berburu, main baseball. Yang itu tuh bener-bener aneh gitu. Kayak menurut cowok itu tuh, kita nih nggak deket, tapi kenapa kamu selalu ngajak aku keluar di akhir pekan? Tapi cowok ini selalu nolak semua ajakannya Michael dengan alasan kalau rumah mereka terlalu jauh, butuh 1 jam perjalanan. Dan setelah dirinya ngeliat kalau Bonnie menghilang, kemungkinan besar di pikirannya cowok ini, dirinya bilang kalau mungkin si Michael ini tahu tentang perselingkuhan antara dirinya dengan Bonnie. Karena itu Michael selalu ngajakin dirinya di akhir pekan yang entah dia mau apain dirinya gitu kan. Dan karena nggak berhasil-berhasil, karena itu dirinya kemudian ngelakuin sesuatu ke Bonnie. Cowok itu kemudian dengan tegas bilang ke polisi kalau Michael mampu untuk melakukan sesuatu ke Bonnie. Dan selama waktu itu, cowok ini, selingkuhannya si Bonnie ini sempat dicurigai sama polisi kalau mungkin aja dia yang ngebuat Bonnie menghilang. Tapi setelah dilakukan pemeriksaan, dicocokkan dengan alibi-alibinya, kemudian dipastikan kalau cowok ini sama sekali nggak ada hubungannya dengan menghilangnya Bonnie. Kemudian dari hasil pencarian di sekitar bandara Jacksonville, di sore harinya, polisi menemukan mobilnya Bonnie yang terparkir di area parkiran bandara tanpa Bonnie. Waktu itu mobil dicek, ada sesuatu yang aneh. Jadi Bonnie kan termasuk wanita dengan tubuh mungil, sementara waktu mobilnya ditemukan, kursi kemudi mundur jauh ke belakang. Yang nggak mungkin untuk ukuran tubuh Bonnie, dia nyaman untuk nyetir dengan kursi yang dikebelakangin. Polisi kemudian berpendapat kalau orang terakhir yang mengendarai mobil Bonnie pasti bukan Bonnie. Kemungkinan besar si pengemudi terakhir adalah laki-laki kalau dilihat dari posisi kursi. Dan pemikiran itu juga kemudian didukung dengan ditemukannya bekas jejak sepatu laki-laki di lantai mobil. Jadi karena tasnya Bonnie ditemukan di motel sekitar bandara dan mobilnya ada di parkiran bandara, polisi kemudian mulai cek apa ada penumpang pesawat atas nama Bonnie Haim
yang ternyata nggak ada. Polisi juga kemudian cek area sekitar bandara. Mereka mulai tanya-tanya sama orang sekitar, apa kamu pernah lihat cewek ini, namanya Bonnie Ham, dia kemungkinan besar terlihat semalam. Tapi nggak ada satupun dari orang-orang tersebut yang pernah lihat Bonnie. Polisi juga kemudian datang ke rumah Bonnie dan Michael. Yang di sana mereka temuin sepatu Michael, merek Nike, warna putih dan biru, ukuran 10, yang waktu dicocokin dengan jejak sepatu di mobil Bonnie, hasilnya cocok. 100% jejak sepatu yang ada di mobil Bonnie adalah sepatu dengan merek dan ukuran tersebut. Dan dari semua hal yang didapat sejauh itu tentang Michael yang temperamen, suka marah-marah, suka pukulin Bonnie, kemudian jejak sepatu di mobil Bonnie yang ternyata cocok dengan sepatu Michael, semua hal itu cukup untuk buat polisi curiga kalau kemungkinan Michael adalah pelaku atas menghilangnya Bonnie. Kemudian pada 8 Januari 1993, 2 hari setelah Bonnie terakhir kali terlihat, Aaron dijadwalkan untuk ketemu sama salah satu pekerja sosial yang namanya Brenda. Yang nantinya, Brenda bakalan cari tahu apa mungkin Aaron ngeliat sesuatu pada malam ibunya menghilang. Dan karena waktu itu Aaron masih berusia 3 tahun, entah Brenda, entah polisi, mereka nih sama-sama nggak berpikir atau nggak berharap kalau Aaron bakalan ngomong sesuatu yang penting tentang kejadian pada malam Bonnie menghilang atau pergi dari rumah. Dan waktu itu, untuk ketemu sama Brenda, Aaron nih nggak sendiri. Dia ditemenin sama Evan, Bernie, juga orang tuanya Bonnie. Selama jam-jam awal Aaron ketemu sama Brenda, mereka nih cuma sekedar main, cuma sekedar bercanda-bercanda, sampai akhirnya waktu Aaron udah mulai nyaman, Brenda mulai tanya-tanya ke Aaron tentang kejadian pada malam itu. Yang ternyata dari keterangannya Aaron, Bonnie bukan cuma sekedar menghilang atau pergi dari rumah seperti yang Michael bilang, tapi pada malam itu Bonnie dibunuh sama Michael. Dari ceritanya Aaron, pada malam itu Michael cekik Bonnie sampai akhirnya Michael tembak Bonnie. Dan Michael kemudian berusaha untuk bangunin Bonnie, tapi Bonnie nih nggak bangun-bangun. Dan pada saat itu Aaron marah sama Michael karena buat ibunya nggak bangun-bangun. Setelahnya Michael gali lubang, kubur Bonnie, dan Michael kemudian bawa pergi mobilnya Bonnie, buang tasnya Bonnie, juga buang senjata api yang digunakan untuk bunuh Bonnie. Itu kronologi pada malam Bonnie menghilang yang diceritain sama Aaron. Dan waktu Aaron cerita kayak begitu, kebetulan banget orang tuanya Bonnie nih lagi keluar. Jadi mereka nggak pernah dengar secara langsung dari Aaron apa yang dirinya ceritain tentang kejadian yang menimpa ibunya. Dan waktu orang tuanya Bonnie balik, Evan, Bernie, sama Brenda kan kemudian cerita tuh ke orang tuanya Bonnie. Tapi orang tuanya Bonnie nih nggak percaya kalau Aaron emang benar-benar ngomong begitu. Apalagi pada waktu itu omongannya Aaron tuh nggak direcord, nggak direkam. Jadi nggak ada bukti yang bisa orang tuanya Bonnie pegang untuk ngebuat mereka percaya kalau emang cucu mereka ngomong atau cerita begitu. Brenda kan kemudian tanya lagi tuh sama Aaron, berharapnya Aaron bakalan cerita seperti sebelumnya. Tapi namanya anak kecil gitu kan, kadang mereka nggak kasih jawaban atau nggak ngerespon sesuai yang diinginkan orang dewasa. Aaron nggak mau lagi ngebahas atau ngejawab tentang kejadian pada malam itu. Dan segimana kerasnya Evan sama Bernie ngeyakinin orang tuanya Bonnie kalau emang itu yang diceritain sama cucunya, mereka berdua nggak percaya. Dan Brenda, dia kan kemudian langsung lapor tuh ke polisi tentang apa yang Aaron omongin. Brenda kemudian bilang ke polisi kalau aku yakin Aaron adalah saksi dari kasus kriminal yang terjadi di rumahnya atas orang tuanya sendiri. Dan aku nih percaya banget sama semua omongannya Aaron kalau dia nih nggak mengada-ada. Kalau apa yang dia ceritain itu tuh emang kejadian pada malam itu. Dan polisi yang dengar omongannya Brenda atau juga dengar tentang apa yang Aaron ceritain dari Brenda, polisi itu bilang kalau iya aku juga percaya, tapi masalahnya kita nggak punya bukti. Dan lagi Aaron nih masih 3 tahun, kita nggak bisa ambil keterangan serius dari seseorang di bawah umur. Apalagi Aaron ini kan bilang kalau pada malam itu ibunya nih ditembak. Tapi masalahnya nggak ada satupun tetangga yang dengar suara tembakan pada malam itu. Juga Aaron bilang kalau mobil ibunya ada di sungai. Tapi seperti yang kita tahu mobilnya Bonnie ada di bandara Jacksonville. Jadi dari situ kemudian orang-orang yang nggak percaya dengan teorinya si Aaron bilang kalau alah di bagian itu aja udah salah, apalagi bagian lainnya. Dan karena pernyataannya Aaron itu, keluarga juga teman-teman Bonnie dan Michael terpecah.
jadi dua kubu. Sebagian percaya kalau Michael adalah orang baik, orang yang sama sekali nggak bersalah, dan kalau Bonnie emang pergi tinggalin Michael bareng sama cowok lain. Sementara sebagian lagi bilang kalau emang Michael yang ngapa-ngapain Bonnie karena dia adalah orang yang mampu untuk menyakiti Bonnie. Dan apa yang Aaron bilang bener kalau Michael bunuh Bonnie. Dan orang tuanya Bonnie, mereka nih ada di sisinya Michael. Mereka percaya kalau emang putri mereka tinggalin suaminya untuk bareng sama cowok lain. Setelahnya, media kan ikut campur tuh di kasusnya Bonnie. Tapi mereka bukan cuma fokus untuk cari keberadaannya Bonnie atau fokus untuk ngeberitain hilangnya Bonnie. Mereka fokus ke hal-hal lain yang bikin semuanya makin runyam. Media mulai ceritain tentang Michael yang ngelakuin KDRT dan juga kekang hidupnya Bonnie. Dan mereka juga kemudian beritain tentang perselingkuhannya Bonnie. Jadi dua kubu ini mereka nih makin keras satu sama lain. Mereka nih makin bertahan dengan pemikiran mereka masing-masing. Kemudian karena Aaron kasih pernyataan seperti itu yang meskipun gak ada buktinya, pihak berwajib atau pihak pengadilan kemudian mencabut hak Michael Haim sebagai ayah Aaron. Karena mereka khawatir dengan adanya pernyataan seperti itu dari Aaron, dan dengan Aaron yang masih ada di bawah pengasuhannya Michael, nantinya Michael malah bikin sesuatu yang enggak ke Aaron. Karena itu haknya sebagai ayah dicabut. Dan untuk selanjutnya, Aaron dirawat sama salah satu saudaranya Bonnie yang namanya adalah Liz. Dan meskipun haknya Michael sebagai ayah udah dicabut, tapi dirinya nih masih diizinkan untuk kunjungin Aaron sesekali. Dan selama Michael berkunjung atau selama Michael ini ketemuan sama Aaron nih takut banget. Dia nggak mau ketemu sama bapaknya. Dan Liz, dia ini kan kemudian lihat gimana Aaron yang benar-benar takut untuk ketemu sama Michael, yang bahkan lihat Michael dari jauh aja, Aaron nih udah teriak-teriak ketakutan. Dia benar-benar nggak mau ketemu sama bapaknya. Dan Liz, dia ini kan percaya sama omongannya Aaron yang bilang kalau pada malam itu Michael tembak Bonnie. Dan dirinya nih khawatir kalau Aaron terus-terusan ketemu sama Michael, itu tuh bakalan bikin Aaron trauma sampai dewasa nanti, bakal mengganggu kesehatan mentalnya karena itu ngebuat dirinya terus-terusan ingat tentang kejadian ibunya dibunuh. Karena itu, dengan terpaksa, Liz kemudian mendaftarkan Aaron untuk diadopsi. Dan Liz, dia nih bukan cuma masukin Aaron ke program adopsi, tapi juga ke program perlindungan saksi. Yang itu kemudian ngebuat Aaron hampir nggak mungkin untuk ketemu sama Michael. Jadi Liz benar-benar berusaha sebisa dia biar Aaron nih punya kehidupan yang normal, biar Aaron nih nggak pernah inget lagi tentang kejadian malam itu. Kemudian untuk pencariannya Bonnie, setelah berminggu-minggu polisi nggak pernah dapet lagi info baru atau bukti baru, pencarian atas Bonnie Haim dihentikan. 1 tahun setelah Bonnie menghilang pada tahun 1994, Michael nikah lagi sama seorang cewek namanya Anne Rai, dan setelahnya mereka pindah ke Tennessee. Dan rumah yang sebelumnya Michael tinggalin sama Bonnie kemudian dia sewain. Tapi orang yang menyewa rumahnya Michael sama Bonnie tersebut harus menyetujui 3 syarat dari Michael. Yang pertama, mereka nih nggak boleh menggali pekarangan belakang rumah. Yang kedua, mereka nggak boleh bercocok tanam. Dan yang ketiga, kalau mereka punya hewan peliharaan, terutama anjing, misal mereka pergi dan hewan peliharaannya nggak dibawa, itu hewan peliharaan harus mereka kunci di kamar utama. Alasannya Michael untuk poin ketiga, karena karpet di rumahnya masih baru dan warnanya putih, dan dirinya pengen mempertahankan kualitas juga warna dari karpet tersebut. Kemudian selama waktu itu, Aaron nih selalu bilang sama orang-orang di sekitarnya kalau aku nih pengen ketemu sama mami, aku pengen lihat mami gitu kan. Dan orang-orang di sekitar dia kemudian bilang iya ya, ntar ya, besok ya. Tapi kalau orang-orang dewasa di sekitar Aaron udah habis akal, udah habis alasan, mereka kemudian bilang sama Aaron, ya udah ayo ketemu sama mami. Tapi tiap kali mereka udah ngomong begitu, Aaron nih langsung ambil sekop mainan dia dan dia kemudian gali tanah di sekitarnya. Kemudian di tahun 1995, Aaron diadopsi oleh pasangan Fraser. Jadi kemudian di tahun 1995 namanya jadi Aaron Fraser. Dan orang tua angkatnya Aaron, mereka nih suportif banget. Dan mereka tahu tentang masa lalunya Aaron. Dan di waktu itu, Aaron tuh kan tahu orang tua kandungnya adalah Michael dan Bonnie Haim, sementara orang tua angkatnya adalah pasangan
Fraser. Dan pasangan Fraser ini, mereka tuh nggak memposisikan diri mereka sebagai orang tua yang pengennya Aaron nih lupa tentang orang tua kandungnya. Mereka tetap menganggap kalau ya udah, kami adalah orang tuamu. Yang sekarang kami adalah orang tua angkatmu dan mereka tetap orang tua kandungmu. Jadi mereka nggak berusaha atau nggak melakukan apapun untuk ngebuat Aaron lupa tentang orang tua kandungnya. Kemudian ada satu waktu yang si Aaron ini minta ibu angkatnya untuk tulisin apa yang bakalan dirinya omongin. Dan ternyata apa yang dirinya omongin adalah kejadian tentang malam pembunuhan Bonnie yang kali ini lebih rinci. Ibu angkatnya Aaron kan kemudian pergi ke kantor polisi dan serahin itu catatan. Dan di catatan itu Aaron bilang atau dia menyebut tentang ciri-ciri sebuah jembatan yang jadi tempat Michael ngebuang senjata api yang digunakan untuk bunuh Bonnie pada tahun 1993. Polisi kan kemudian mulai cari tuh ciri-ciri jembatan yang disebut sama Aaron dan ternyata itu jembatan emang ada dan lokasinya ada di atas sebuah sungai. Jadi polisi kemudian mulai sisir itu sungai, mereka mulai nyelam dan disitulah polisi kemudian menemukan sebuah senapan kaliber 22. Dan waktu diperiksa, ternyata itu senjata ada di dasar sungai sejak waktu Bonnie dinyatakan menghilang. Dan ternyata Michael punya jenis senjata yang sama. Tapi entah kenapa penemuan senjata tersebut gak bisa ngebuat Michael dituduh sebagai pembunuhnya Bonnie. Aku juga bingung di bagian itu kenapa gitu kan. Aku udah cari di banyak artikel tapi nggak pernah disebutkan alasan kenapa penemuan senjata tersebut nggak bisa dikaitkan dengan Michael. Atau seenggaknya nggak ada satupun laporan yang, atau bukan laporan sih, apa ya sih, kayak tulisan atau keterangan apa polisi pernah tanya ke Michael senjata kamu ada atau enggak gitu loh. Karena kalau emang senjatanya nggak ada, kemungkinan besar kan senjatanya yang udah dibuang di sungai itu. Tapi bener-bener di banyak artikel yang aku cari itu nggak pernah ada keterangan kenapa penemuan senjata itu nggak bisa dikaitkan dengan Michael. Kemudian karena penemuan senjata itu nggak bisa menghubungkan Michael dengan kasusnya Bonnie, polisi nunggu Aaron lebih dewasa lagi. Kali aja setelah Aaron agak dewasa dia bisa kasih keterangan lebih jauh, lebih lengkap, lebih rinci gitu kan. Dan setahun kemudian waktu Aaron berusia 6 tahun, dia kemudian ketemu sama pekerja sosial. Sayangnya waktu itu dia udah nggak inget apapun tentang orang tua kandungnya. Bahkan keterangan yang 1 tahun sebelumnya yang dia bilang tentang ciri-ciri jembatan itu tuh dia udah nggak inget. Dan waktu ditanya dia kayak, aku nggak inget kalau aku pernah ngomong kayak begitu. This exclusive video shows Bonnie's son Aaron when he was just 6 years old. His social worker and foster mother here questioning him about drawings that he's made and things that he said about his father hurting his mother. This is a clip of the social worker back then reading what he wrote. My dad killed my mom. Then he threw the pocketbook away in a different place, somewhere near our house in a dumpster. He buried my mom. We digged it, the hole. Now flash forward to 2019 and Aaron says he has no memory of those conversations. This is the only taped recall of what he said when he was young. Please introduce yourself to the jury. I'm Aaron Fraser. And do you know a person by the name of Michael Hill? I do. And how do you know this person? Legally, he's my biological father. Did he raise you from 4 years on? No. Who's your mother? Biologically, Bonnie. Yes. And that's what I meant, biologically. Do you have any memory of Bonnie? No. Do you have any personal memory of her disappearance? No. Do you have any memory of being raised by either your mother, biological mother, or your biological father? No. Jadi kemudian makin Aaron dewasa, dia makin gak inget apapun tentang orang tua kandungnya. Dia cuma sebatas tahu tentang, ya udah, orang tua kandungku adalah Michael dan Bonnie Haim, yang si Bonnie ini menghilang, kemudian Michael sempat dicurigai sebagai dalang atau alasan kenapa Bonnie menghilang, dan orang tua angkatnya adalah pasangan Fraser. Udah, segitu aja. Kemudian tahun 1999, Bonnie dinyatakan meninggal secara hukum. Dan Bonnie ini kan punya asuransi. Asuransinya kemudian diklaim tuh sama Michael, dan dia pakai itu uang asuransi kematiannya Bonnie untuk hidup bareng istri barunya. Kemudian tahun 2003, waktu Aaron berusia antara 13 atau 14 tahun didampingi orang tua angkatnya, juga bibinya, Liz, Aaron mengajukan gugatan
kepada ayah kandungnya, Michael Haim, atas apa yang terjadi ke ibu kandungnya, Bonnie Haim. Dan gugatan yang Aaron tujukan ke ayahnya adalah gugatan atas kematian yang salah atau wrongful death lawsuit, yang biasanya gugatan itu ditujukan kepada seseorang yang bertanggung jawab atas kematian orang lainnya, dan biasanya gugatannya dalam bentuk perdata. Tahun 2005, Aaron memenangkan gugatan tersebut dan dirinya berhak mendapatkan uang senilai 26,3 juta dolar. Juga rumah yang ada di Jacksonville, rumah yang sebelumnya ditinggalin sama Aaron, Bonnie, dan Michael, yang selama waktu itu disewain sama Michael, itu tuh rumah kemudian jadi haknya Aaron. Dan selama bertahun-tahun, meskipun itu rumah udah jadi haknya Aaron, tapi Aaron nggak pernah benar-benar ngurusin itu rumah. Sampai akhirnya pada tahun 2014, dirinya mulai renovasi itu rumah dibantu sama saudara-saudaranya. Kemudian di area belakang rumah, itu tuh kan ada kolam renang, juga kolam air mancur yang udah nggak kepake. Dan Aaron sama saudaranya kemudian renovasi bagian itu. Waktu mereka gali tanah yang ada di situ, mereka kemudian temuin lempengan baja. Aaron kemudian langsung pecah-pecahin dan singkirin itu lempengan baja, yang kemudian ternyata di dalamnya ada tas plastik. Setelahnya, Aaron langsung sobek itu tas plastik. Dan awalnya dirinya pikir kalau yang ada di dalam situ adalah batok kelapa. Tapi setelah dirinya perhatiin, ternyata itu adalah tengkorak manusia. Aaron kemudian langsung telepon ibu angkatnya dan minta nomor telepon detektif yang urusin kasusnya Bonnie. Setelahnya Aaron bilang kalau, aku temuin ibuku. Aku temuin ibu kandungku, Bonnie Haim, di belakang rumah, di halaman belakang. Dan detektif yang dengar itu, nggak mungkin. Kami udah periksa area itu berkali-kali, kami juga udah gali area itu dan nggak pernah ada apa-apa. Tapi Aaron bilang, tapi aku benar-benar temuin ibuku di situ. Dia bilang kayak gitu, dan akhirnya si detektif datang dan disitulah dia baru percaya kalau selama waktu itu Bonnie emang dikuburkan di halaman belakang rumahnya sendiri. Polisi yang kemudian melakukan pemeriksaan juga menemukan apa yang pada malam itu Bonnie kenakan, kayak bajunya, kemudian kuku palsu itu tuh masih ada, bahkan Bonnie dikubur bareng cincin nikahnya. Dan di antara tulang berulangnya Bonnie, polisi kemudian juga menemukan selongsong peluru yang cocok dengan senjata api yang ditemukan di sungai beberapa tahun sebelumnya. Senjata api yang juga cocok dengan jenis yang dimiliki oleh Michael. Kerangka yang ditemuin sama Aaron kemudian kan langsung diperiksa apakah itu emang benar Bonnie. Dan ternyata hasilnya menyatakan kalau itu memang adalah Bonnie. Dan penyebab kematiannya adalah penembakan. Jadi semua omongannya Aaron dari awal itu bener. Sekarang udah nggak ada alasan lagi untuk nggak percaya sama omongannya Aaron dari awal. 24 Agustus 2015, Michael Haim ditangkap dan didakwa atas pembunuhan Bonnie, dan dia kemudian diekstradisi untuk balik ke Jacksonville. Dan selama waktu itu, Michael terus bilang kalau bukan dirinya yang bunuh Bonnie. Persidangan Michael ditunda beberapa kali, sampai akhirnya benar-benar dimulai pada 8 April 2019. Kemudian keluarga dan teman-teman Bonnie juga Michael yang sebelumnya pecah jadi dua, sekarang mereka udah satu suara. Mereka percaya kalau emang Michael yang bunuh Bonnie. Kalau Bonnie nggak pernah tinggalin rumah demi cowok lain. Kemudian dua orang yang satu tahanan sama Michael dijadikan saksi. Dan mereka bilang kalau selama mereka bareng sama Michael, Michael ngaku kalau dirinya udah bunuh Bonnie dan kubur Bonnie di halaman belakang. 12 April 2019, Michael Haim kemudian dinyatakan bersalah atas pembunuhan Bonnie. Dan pada 21 Mei 2019, dirinya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Jadi akhirnya setelah lebih dari 20 tahun, Bonnie bisa dimakamkan dengan layak. Terus waktu kasus ini keangkat lagi, orang-orang di medsos tuh heboh karena mereka tuh tahu pelakunya emang adalah Michael, tapi mereka nggak pernah tahu gimana caranya bikin Michael jadi tersangka dan dapat hukuman. Kemudian di luar kasus ini, salah satu orang yang dihadirkan sebagai saksi adalah orang yang pernah menyewa kediamannya Bonnie dan Michael pada tahun 2000-an. Dan orang tersebut kemudian bilang kalau sebenarnya rumah itu tuh berhantu karena selama dirinya tinggal di situ, tiba-tiba lilin tuh nyala sendiri. Atau kadang dirinya tuh lihat darah yang ada di spray, tapi pas dirinya cek lagi darahnya udah hilang. Jadi segini kasus untuk hari ini. Gimana menurut kalian? Aaron, kasihan banget dia, ya ampun, bener-bener. Untungnya tuh dia nggak inget loh kejadian pada malam itu. Untungnya Liz bener-bener ngelakuin sesuatu yang ngelindungin masa depannya Aaron. Coba bayangin, kalau waktu itu
Aaron gak diadopsi, jadi dia terus-terusan bisa ketemu sama Michael, dia terus-terusan bakalan inget kejadian malam itu, coba gimana gedenya. Jadi segini kasus untuk hari ini, kita ketemu di video lainnya, bye!